Bismillahirrahmanirrahim. Firman itu telah menjadi manusia. Karena apa? Yohanes berani kali menuliskan firman itu menjadi manusia. Artinya apa yang dia tuliskan, dia memberikan kesaksian melihat dengan matanya. Apa yang terjadi? Firman telah menjadi manusia. Itu kejadian yang dituliskan oleh Yohanes. Maka dari itu saya mau bertanya sama RK, tolong dijabarkan kapan Yohanes melihat firman telah menjadi manusia, jam berapa, tanggal berapa, tahun berapa. Ya. Menyinggung masalah Yesus, kalau RK tetap ngotot bahwa Allah berfirman lalu firman itu jadi manusia dan manusia itu telah menjadi Yesus, ya kan kayak gitu. Manusia, firman itu telah menjadi manusia dan menjadi Yesus yang dimaksud manusia. Pastinya dong, ya kita menganggap bahwa diri RK itu lebih tahu RK-nya sendiri daripada saya, teman-temannya. Di mana tahi lalat RK, kan gitu. Di mana itu kunatnya RK bekas luka. Kan kayak gitu juga. Di mana tanda lahirnya RK, kan gitu. Pasti RK-nya sendiri yang mengetahui tentang hal itu di bagian tubuh mana. Begitu pula Yesus. Ya, tentang diri Yesus bukan Yohanes yang lebih tahu, tapi Yesusnya sendiri. Ketika Anda paksakan firman itu telah menjadi manusia, pertanyaan saya kedua, di mana Yesus mengaku bahwa dirinya berasal dari firman? Tuh. Secara tekstual aku minta di kitabmu, ya, mana pengakuan Yesus, ya, bahwa dirinya itu berasal dari firman sesuai dengan yang dituliskan oleh Yohanes. Ini sungguh kacau teman-teman, ya, berantakan kali konsepnya gitu. Sangat berantakan konsep Kristen ini. Ya, jangan-jangan nanti pada mulanya Yusuf PI. Yusuf PI bersama-sama dengan kursi. Yusuf PI adalah kursi. Ngamuk saya. Nggak kayak gitu konsepnya, kawan. Ya, jadi dua pertanyaan. Kapan Yohanes melihat firman jadi manusia? Dan di mana pengakuan Yesus dia berasal dari firman? Silakan. Itu aja Ucup pertanyaan. Sabar dulu. Kan kau baru bangun tidur. Nanti ku hajar duluan, nanti malah stroke kamu. Kan gitu. Oke, mantap nih, pertanyaannya luar biasa. Ya, jadi ya sebenarnya yang saya pingin Ucup mengejar itu adalah di mana ayat Yesus punya Tuhan. Ya, tapi kayaknya nggak ditemukan ya. Ya, tolong Bang Ucup, kan diskusi dengan Bang Edis kan banyak gitu kan. Coba tunjukkan gitu di mana ayat Yesus punya Tuhan gitu kan. Coba tunjukkan ya, secara eksplisit lah. Secara eksplisit. Ya, kalau ada ya coba tunjukkan. Kemudian saya ini lebih banyak menjawab nih Ustadz. Pertanyaannya cuma dua nih sebenarnya. Ya, firman telah menjadi manusia, ya. Dari mana konsep ini berasal? Dari mana pernyataan ini berasal? Poin pertama adalah kita mengetahui bahwa semua yang ada dalam Alkitab itu adalah ilham dari Allah kepada para penulis. Bahkan kitab Kejadian, kitab Taurat itu ilham dari Allah kepada Nabi Musa. Kita percaya itu. Tetapi dari mana kita mengetahui bahwa ini berasal dari manakah pernyataan firman telah menjadi manusia? Kita tahu di dalam perjanjian lama Pak Ustadz, di mana Kristus dalam kekekalan masa lampau, dia bicara bahwa sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Dan bicara tentang eksistensi dari Kristus, sosok Kristus ini seperti apa. Ya, kita tahu Allah tidak bisa dilihat, rupanya pun tidak bisa didengar, rupanya pun tidak dilihat, suaranya pun tidak didengar. Tetapi yang menyatakan diri kepada para nabi terdahulu itu adalah pribadi kedua di dalam Tritunggal, yaitu membranya Allah. Ya, dari mana konsep itu berasal? Gampang banget, Cup. Nih, Kejadian pasal 18. Jadi bukan cuma Yohanes yang memberikan itu. Tetapi kisah di mana dalam Kejadian pasal 18 ini
kisah di mana Tuhan menyampaikan diri kepada Abraham. Ya. Nah, ini kisah kalau kita baca ya di dalam Kejadian pasal 18 ini di mana ada 3 orang yang datang kepada Abraham pada saat itu. Ya, salah satunya ini adalah membranya Allah, tuannya Malak Adonai. Pribadi kedua di dalam Perjanjian Lama. Kalau kita baca secara keseluruhan dalam Kejadian pasal 18, secara nyata kita tahu Tuhan tidak bisa dilihat. Rupanya pun tidak. Tetapi bagaimana dia datang bertemu dengan Abraham? Makanya selaras dengan perkataan Yesus. Yesus bilang apa? Bapamu Abraham telah melihat aku. Setara dengan Kejadian 18 di mana Abraham melihat Yesus, melihat Kristus. Ya. Nah, kemudian saya memberikan sebuah pandangan lagi di dalam kitab Perjanjian Lama, ya, dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Kejadian pasal 24. Ini lagi-lagi di sini ada pribadi pertama dan pribadi kedua. Ya silakan aja bilang Musa itu sesat, gak apa-apa. Tuhan Allah, ya, yang empunya langit telah memanggil aku keluar dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku yang telah berfirman kepadaku serta bersumpah kepada keturunanmu. Ya, akan kuberikan negeri ini. Lihat ini. Dialah, lihat ini, pribadi pertama yang juga mengutus malaikatnya. Apakah malaikat ini bukan Allah? Nah, kita lihat nih, Cup. Apakah malaikat ini bukan Allah? Lihat ini. Malaikat yang bertemu dengan Abraham, dengan Hagar, lihat ini. Selanjutnya kata malaikat Tuhan bertemu dengan Hagar. Malaikat ini disebut sebagai Elroy, artinya Allah yang melihatku. Ya, jadi ada sosok pribadi pertama dan pribadi kedua. Bukan berarti Allah ada 3, tetapi relasi kasih dari pribadi pertama dan pribadi kedua, hipostasis pertama, hipostasis kedua, dan hipostasis ketiga. Ya, jadi konsep firman telah menjadi manusia berasal dari mana? Iya, Memra itu telah menjadi manusia, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kejadian 18. Allah menampakkan diri kepada Abraham, Allah menampakkan diri kepada Hagar. Disaksikan oleh Hagar, disaksikan oleh Abraham. Jelas. Kemudian kata Yesus sendiri bahwa dia itu berasal dari mana? Nih. Pas nih ya, gak apa-apa saya hanya banyak menjelaskan. Yohanes 8 ayat 42, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku, kata Yesus, keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Jelas, kata Yesus, dia berasal dari Bapa. Sebagai firman Allah yang bersama-sama dengan dia. Yohanes 1 ayat 1 tergenap. Pusing dengan saya, Cuk. Oke. Kasih pertanyaan yang lebih keras lagi. Yang lebih keras lagi Cuk, pertanyaannya. Giliran saya ya teman-teman. Belum muncul waktunya. RK pencet. Oke, aku pencet ya Ustadz ya. Teman-teman, padahal pertanyaan saya sinyal saya kah ini? Sinyal Ucup atau sinyal saya? Cup, sinyal musup. Sabar, batalkan dulu, Cup. Aku orangnya fair, Cup ya. Cup. macet, teman-teman. Sorry, macet ya, tadi. Batalin dulu. Sita kayaknya. Ya, sinyalmu di Arab susah sinyal. Saya orangnya fair, Bang Ucup. Saya nggak mau kamu kabur lagi. Nah. Saya nggak mau kamu hilang dari saya lagi. Saya nggak mau, Cup. Kangen aku sama kamu. Udah muncul gak? Sabar. Halo, coba. Kamu gerak-gerak dulu, Bi. Nge-lag gitu. Ada udah. Oke. Silakan, Cup. Oke, teman-teman. Ya, selama 5 menit kita kasih waktu untuk menjawab pertanyaan saya yang paling ringan, seringan kerupuk. Ya, seringan kerupuk itu pertanyaan. Jawabannya nggak ada sama sekali. Ditanya A, jawabnya Z.
Ya, yang kita tanya, Yohanes melihat kejadian firman itu berubah jadi manusia. Oke? Bukan berasal dari mana konsepnya, bukan itu yang kutanyakan. Kalau konsep Yohanes itu berasal dari pagan, nih. Aku tunjukkan sama kamu, ya. Yang diambil Yohanes itu dari pagan, kan kayak gini, ya. Kita dapat melihat ya di sini teman-teman, ya. Konsepnya dari mana, nih? Dari himne Plato, ya, dari himne Platonis. Gimana bunyi pagannya, ya? Satu ya teman-teman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lalu gimana konsep pagan? Berasal dari himne Platonis yang diperkenalkan oleh cendekiawan Yahudi bernama Philo kepada bangsanya. Apa bunyinya? Pada mulanya adalah logos, ya. Ini konsep pagan ya teman-teman. Konsep pagan yang dikenalkan Yahudi. Pada mulanya adalah logos, ya. Logos bersama-sama dengan theos, dan theos adalah logos, kan gitu. Jadi Yohanes 1 pasal 1 itu bukan berasal dari konsep kejadian, tapi berasal dari konsep pagan Yunani. Ya, jangan ngarang kau RK. Jujurlah sama penontonmu. Takutkah kamu hilang penontonmu? Takutkah ya banyak mualaf gara-gara hal itu? Jujur aja napa, kan kayak gitu. Terus yang kita tanya sekali lagi sama RK ya teman-teman, di mana? Catat nih pertanyaannya, jangan kau melenceng lagi. Di mana Yohanes melihat ya firman itu telah jadi manusia? Tempatnya di mana? Hari apa? Tanggal berapa? Jam berapa? Tahun berapa? Ya. Saya nggak tanya konsepnya masalah yang dikatakan oleh Yohanes di Yohanes 1 pasal 1 itu berasal dari mana, enggak. Tapi yang saya tanyakan, penulisnya melihat firman jadi manusia itu kapan? Ya, kapan? Tuh, tolong dicatat betul-betul. Gak nyambung jawaban kau tadi. Saya ulang lagi pertanyaannya. Yang kedua, Yesus berasal dari mana? Aku datang dari Allah, kata Yesus. Bukan itu juga yang kutanyakan. Nggak nyambung jawabannya. Pertanyaan yang kedua tadi RK, ya, di mana pengakuan Yesus dia berasal dari firman. Tuh. Pertanyaannya kayak gitu. Saya nggak nanya dari mana asal Yesus, enggak. Yang saya tanya, di mana pengakuan dari Yesus dirinya berasal dari firman. Coba tunjukkan sama saya. Jangan kau nggak nyambung lagi. Padahal pertanyaannya seringan kerupuk. Kalau untuk masalah Yesus punya Tuhan nanti kutanyakan ya. Untuk masalah RK, apakah betul Yesus punya Tuhan? Akan ku jawab nih ya. Nih, kau buka aja Matius 11 nomor 25 ya. Yesus punya Tuhan, teman-temannya. Di sini dikatakan seperti apa? Pada waktu itu Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi." Jelas Yesus bersyukur kepada Tuhannya, ya. Berarti betul kata Edis, Yesus punya Tuhan. Dalam Matius 11 nomor 25, Yesus punya Tuhan. Nah, lalu di dalam Yohanes ya, Yohanes 4 nomor 22, Yesus punya Tuhan, ya. Kata Yesus seperti apa? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami di sini siapa? Yesus dan murid-muridnya. Yesus menyembah apa yang Yesus kenal. Kan gitu. Jadi di sini Yesus punya Tuhan dan Yesus beserta murid-muridnya menyembah Tuhannya. Tuh ya, bukti-bukti Yesus punya Tuhan. Saya harap ya pertanyaan saya sekali lagi dijawab ya. Kalau pertanyaan saya sih berharap kau tunjukkanlah Yesus itu punya Tuhan. Udah tuh, saya tunjukkan 2 ayat. Matius 11 nomor 25 dan Yohanes 4 nomor 22. Yesus punya Tuhan. Udah Ucup? Udah Ucup? Takutnya RK syahadat habis ini teman-teman. Oke, terima kasih.
Jadi narasinya Ucup ini agak sedikit melenceng ya. Kenapa saya bilang narasinya melenceng? Dirinya berasal dari firman. Cup, coba perbaiki narasinya, Cup. Ya, tunjukkan dirinya berasal dari firman. Lah dia firmannya Allah kok. Kok pertanyaan kamu lu agak sedikit lucu, Pak Ustadz? Lah dia kan firmannya Allah. Pertanyaan kamu, tunjukkan dirinya berasal dari firman. Lah dia firman Allah kok. Dia sabda Allah kok. Dan ayat-ayat dalam Kejadian 18 itu adalah Dafar Elohim, memranya Allah. Di dalam kitab Kejadian yang bertemu dengan Abraham, yang bertemu dengan Musa. Karena patokan dalam iman Kristen adalah Sang Bapa itu transenden. Tidak bisa dilihat, rupanya pun tidak, suaranya pun tidak didengar. Maka dari itu firman itu sebagai perantara antara manusia dengan Allah yang transenden itu. Makanya dia bertemu dengan Abraham dalam rupa, sehingga bisa nampak sama Abraham, bisa dilihat sama Abraham. Kejadian 18. Ya. Kemudian Usup, jadi pertanyaan kamu dirinya berasal dari firman, itu coba perbaiki dulu subjek, predikat, objeknya itu. Ya. Kemudian, ketika kamu menunjukkan data dalam Matius pasal 11 Ucup. Nah ini yang kita bilang relasi ya antara Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi Yesus memanggil Allah dengan sebutan Bapa, tetapi Bapa juga memanggil anak dengan sebutan Allah. Inilah relasi di dalam Tritunggal. Bukan berarti ya tiga Allah atau tiga Tuhan, tetapi bicara relasi. Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak. Ia ini siapa? Ia ini Sang Bapa. Berkata, tahtamu ya Allah. Sang Bapa pun memanggil Sang Anak, Sang Putra ini dengan sebutan Allah. Yesus memanggil Allah dengan sebutan Bapa, Sang Bapa pun memanggil Anak dengan sebutan Allah. Ya, jadi inilah relasi Pak Ustadz. Jadi Tritunggal itu bukan berbicara jumlah Allah, tetapi relasi antara pribadi pertama, pribadi kedua, dan pribadi hipostasis pertama, hipostasis kedua, dan hipostasis ketiga. Relasi kasih yang tidak putus. Makanya Yesus mengatakan apa? Sebab aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku bersaksi tentang Bapa, Bapa bersaksi tentang aku. Itulah Allah. Itu Ustadz, ini bicara relasi. Masa Ustadz gak ngerti relasi itu apa? Ya. Kemudian Ustadz ya. Nah, ini salah satu pengakuan yang tidak ditolak sama Yesus nih Ustadz. Ya, ketika Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, Yesus gak ngomong, "Thomas jangan sembah aku, Thomas jangan panggil aku Tuhan, Thomas jangan panggil aku Allah." Tapi Yesus bilang apa? "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Gitu. Jadi ketika itu pengakuan Thomas. Tetapi jawab Yesus bilang, "Thomas jangan sembah saya bukan Allah." Tidak. Yesus bilang apa? Berbahagialah engkau yang telah melihat, namun percaya. Nah itulah Tritunggal. Tritunggal itu sesimpel itu. Di mana Alkitab menjawab Alkitab. Ya, Ustadz. Nah Ustadz, ketika firman menjadi manusia, Ustadz kan tidak percaya kan? Ya, pertanyaan saya, dimensinya malaikat Jibril itu sama nggak dengan dimensinya dengan manusia? Itu pertanyaan saya. Dimensinya Jibril itu sama nggak dengan dimensinya manusia? Coba nanti Pak Ustadz jawab itu. Ini pertanyaan jebakan, hati-hati Ustadz ya. Saya nggak mau Pak Ustadz, saya sebenarnya nggak mau nanya sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah sedikit-sedikit ya Pak Ustadz ya. Supaya Pak Ustadz ya jangan kabur. Dimensinya Jibril itu sama nggak dengan dimensinya manusia? Coba Pak Ustadz jelaskan, tauhid mana yang Pak Ustadz nih, uluhiyah, rububiyah, atau asma wa sifat? Pak Ustadz pilih yang mana? Dari ketiga. Lalu pertanyaan saya, dimensinya Jibril, malaikat Jibril, sama nggak dengan dimensinya manusia? Ini ada hubungan dengan pertanyaannya Ustadz. Hati-hati jebakan saya Pak Ustadz. Ingat, jebakan saya terlalu banyak ya. Untuk kau dapat sesuatu dari saya dan kau framing, itu kau tidak akan dapat dari saya Ustadz. Ya. Silakan Ustadz.
Teman-teman, tar ya. Waktu saya dulu. Lidahnya itu elek gitu ya, gak jelas kau lidahnya itu. Oke, start, pencet start. Pertama-tama ya kawan-kawan semuanya, dalam 5 menit penjelasan RK membuat kita tertawa. Pertama ya, nih saya harus kasih tahu RK dulu ya. Katanya iya Yesus itulah firman. Nah, ini yang macet siapa teman-teman? Tahu. Ya. Gini, dalam 5 tadi kita mengetahui RK mengatakan, ya Yesus itulah firman. Kau paksa Yesus itu firman, makanya ku cari di mana Yesus ngaku dirinya berasal dari firman. Itu hanya kan kau paksa tuh Yesus adalah firman. Yesusnya itulah firman kata kau. Baik, pengakuan Yesusnya mana? Aku berasal dari firman. Itu yang tunjukkannya. Nih Arab Saudi ini jaringannya kok jelek kan? Iya, jelek kali.